Ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching alur Tirta kelompok 4 kelas A 08.13 dengan anggota Mawan Teguh Prastio SPD, Arif Prastiawan SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Cilacap akan memperagakan praktik coaching dengan alur Tirta. Seperti apa praktik coaching yang saya lakukan? Simak video ini selengkapnya. Coding. Oke, selamat siang Pak Mawan, apa kabarnya? Selamat siang juga Pak Arif. Alhamdulillah kabarku baik Pak Arif. Pak Arif gimana kabarnya? Pak Mawan di siang hari ini, bagaimana Pak Mawan hari ini mengajar kelas berapa saja ini Pak hari ini Pak? Saya hari ini mengajar kelas 10 Pak. Kelas 10 ya. ya. Kelas 10 semuanya pada hari ini. Pada hari ini. Padat ya Pak ya? Iya Alhamdulillah. Arif. Oke. Maaf Pak Arif. Saya lagi sedih banget nih. Oh, iya, kelihatannya kok kayak sedih sekali. Iya, Sen. Ini kedatangan saya di sini mengganggu waktunya sebentar ya, Pak ya. Oh, boleh, silakan. Iya, maaf mengganggu ya, Pak. Oh iya, silakan. Begini Pak Arif, tujuan saya ke sini itu mau genduk-genduk rasa, mau curhat dengan Pak Arif gitu. Iya, silakan. Gitu. Boleh. Apa yang bisa saya dengarkan? Begini Pak Arif, saya kan itu punya masalah dengan salah satu murid saya itu. Dia tuh sering sekali tidak mengumpulkan tugas pelajaran bahasa Jawa. Oh begitu. Terus saya tuh bingung gitu loh, maksudnya bingung, dia tuh jarang dan mungkin nggak pernah lah ya mengumpulkan pelajaran bahasa Jawa untuk pelajaran saya. Padahal saya tuh butuh nilai dari dia gitu maksudnya. Gitu. Iya. Nah saya tuh gimana? Saya tuh bingung dari kemarin, jadi kepikiran saya terus gitu maksudnya. Itu ada berapa siswa itu Pak yang sekiranya tidak mau atau jarang mengumpulkan tugas itu Pak? Ya satu anak Pak, itu kan pindahan dari luar Jawa gitu kan, ikut orang tuanya ke sini, dia sekolah di tempat saya gitu maksudnya gitu. Saya tuh menginginkan dia itu ya sebisanya apa adanya lah untuk dapat nilainya itu buat bukti nanti loh, buat bukti nilainya itu. Sekarang kalau dia nggak mengerjakan sama sekali kan nggak ada nilainya lah, nanti untuk nilai rapotnya gimana? Saya tuh bingung dari kemarin. Betul sekali. Gitu. Yang sudah Bapak lakukan apa ini Pak dalam mengantisipasi murid yang sering tidak mengumpulkan tugas itu Pak? Jadi apa yang sudah pernah Bapak lakukan? Sudah pernah Bapak lakukan itu apa? Saya sudah berusaha mendekati secara individu dan menanyakan alasannya kenapa kok sering tidak mengumpulkan tugas pelajaran bahasa Jawa kayak gitu. Ya, terus hambatannya katanya anaknya tersebut tidak bisa dan tidak paham dengan pelajaran saya. Tidak bisa dan tidak paham. Gitu loh, seperti itu. Dan saya mohon Pak Arif, gimana ya cara mengatasinya? Saya dari kemarin tuh bingung loh Pak Arif ya. Jadi mungkin Pak Arif bisa membantu saya dalam menemukan solusinya Pak. Gimana Pak ini Pak? Oke. Saya bingung dari kemarin gitu, maksudnya tuh gimana solusinya? Mungkin Pak Arif bisa menemukan solusinya itu, mungkin bisa membantu saya untuk memecahkan masalah gitu. Gimana Pak Arif? Sebelumnya Bapak sudah pernah melakukan bimbingan atau belum kepada siswa tersebut? Sudah, saya sudah malah pendekatan individu kepada anak tersebut, sudah saya dekati, kemudian saya juga bersabar juga sih ya menghadapi semua ini gitu. Tapi gimana?
Lagi dia kayak gitu lagi, dia kayak menyerah kayak gitu. "Kamu jangan menyerah, Mas," kayak gitu. Dia kan laki-laki gitu. "Ayo berusaha, Mas." Saya beri motivasi dan sebagainya. Saya bingung gitu maksudnya. Iya. Baik, Pak. Ini bukan solusi lah ya, bukan solusi, tapi sekedar langkah-langkah mungkin bisa dicoba oleh Bapak untuk menanggulangi masalah tersebut. Nah, bisa pertama kita lakukan dengan pendekatan yang lebih intensif lagi ya. Pendekatan yang lebih intensif lagi dengan model pembelajaran yang berdiferensiasi. Kaitannya dengan berdiferensiasi itu murid bisa kita berikan contoh-contoh lain dari Google atau dari website. Itu berupa bisa saja model pembelajaran atau materi-materi tentang bahasa Jawa yang saya Iya, Pak, saya paham, Pak. Iya, betul. Mungkin dengan cara itu ya, Pak, ya. Ya, jadi di sini Bapak harus memberikan alamat-alamatnya atau Bapak sudah melihat dulu, oh ini yang bisa tentang bahasa Jawa tentang ini di link ini atau di situs ini, ya itu mungkin seperti itu sehingga anak bisa dipandu untuk melihat situs-situs tersebut sehingga kita tetap melakukan kontrol terhadap siswa tersebut. Nah, yang kedua Bapak bisa memberikan itu semacam tambahan berupa mungkin trik-trik khusus gitu ya, trik-trik khusus yang tidak diberikan kepada siswa lain, murid yang lain, khusus pada murid yang ini agar dia itu pertama itu paling tidak gitu ya, paling tidak itu mengumpulkan tugas, terusan juga ada nilainya gitu, ada nilainya. Nah, misalkan soal kita memberikan dengan bahasa Jawa, tapi dia menjawab dengan bahasa Indonesia gitu. Ya mungkin kita bisa sedikit memberikan dari jawaban 5 kata itu dari yang bahasa Indonesia mungkin boleh 2 yang sisanya bahasa Jawa. Jadi tidak semuanya dengan menggunakan bahasa Indonesia jawabnya. Jadi itu juga salah satu langkah gitu, Pak. Iya. Iya. Berarti tidak sepenuhnya menggunakan jawaban dengan menggunakan bahasa Jawa ya, bisa dengan bahasa Indonesia gitu. Untuk yang anak spesial itu ya, Pak ya, nggak semua anak hanya anak yang spesial itu gitu ya, seperti itu. Bisa jadi dia itu tahu, tapi mau ngomong itu kan susah gitu ya. Iya, Mau betul. nuliskan Iya. itu susah gitu. Jadi dia tahu tapi mau mengomongkannya itu susah gitu. Sehingga ini apa ya? Nah, itu seperti itu gitu Pak Mawan ya. Iya. Ya, luar biasa Pak Arif. Luar biasa. Nanti dengan cara tadi solusi dari pemberian Pak Arif akan saya kembangkan ke murid saya. Dan rencana itu saya kan itu Pak Arif, rencana kan saya akan mendekati lagi ke anak tersebut. Tapi saya akan mendekati secara pribadi nih ya. Itu dan saya akan perlahan-lahan untuk bersabar, kemudian melatih dan memberi motivasi. Nah, ini memberi motivasi itu. Anaknya sih nggak nakal, cuma hanya diem gitu. Cuma ya itu susahnya itu di dalam pengumpulan tugasnya itu agak ya nggak pernah gitu loh. Saya jadi bingung. Untung sih anaknya nggak nakal. Jadi saya udah bilang ke anaknya ya, ke kelas gitu. Untuk nilai bahasa Jawa itu tidak hanya nilai ulangan sehari-hari, tetapi nilai
sikap. Nah, itu nanti itu membantu saya gitu. Iya. Walaupun nilainya nanti pas-pasan di atas KKM sedikit lah gitu, seperti itu. Jadi saya punya rencana seperti itu ke semua kelas saja lah gitu. Tapi saya memang punya tujuan ke anak itu gitu maksudnya loh. Yang jelas nilai sikap, karena sikap unggah-ungguh, budi pekerti nanti untuk menambah nilai gitu. Jadi saya akan beri motivasi ke murid tersebut dan agar bisa dan paham dengan materi yang saya ajarkan seperti itu. Iya, memang kaitannya yang bahasa Jawa itu dengan unggah-ungguh juga ya Pak ya. Jadi kan itu seperti itu. Mungkin juga sudah di eranya yang sekarang ini banyak murid-murid yang kurang sopan santunnya gitu. Itu juga mungkin di pembelajaran bahasa Jawa itu bisa dinaikkan, bisa dimasukkan kepada unsur-unsur penilaian itu bisa itu Pak dimasukkan seperti itu. Ya, nanti kan solusi yang diberikan Pak Arif nanti saya akan mencoba, saya ajarkan di kelas nanti menggunakan kayak video seperti Google dan sebagainya. Anak bisa buka Google atau video, malah bisa itu Pak, kalau pengertian saya malah bisa mencari di sumber yang lainnya, tidak hanya di LKS saja gitu, tidak hanya di buku. Jadi murid itu bisa mencari di sumber lainnya gitu, seperti itu. Gitu. Jadi nanti ada tidak lanjut dari saya seperti itu. Nanti saya akan mengajarkan sesuai dengan solusi yang disarankan oleh Pak Arif seperti itu. Jadi menggunakan anak coba sekarang buka itu video dengan materi ini misalnya seperti ini ya gitu. Biasanya itu susahnya pada itu materi unggah-ungguh boso seperti itu. Nanti kan ada contoh pacelaton percakapan antara orang tua dan anak seperti itu ya di kelas ya. Iya. Solusinya itu seperti itu. Dan nanti saya rencana juga tindak lanjutnya nanti saya kalau perlu tadi murid yang bermasalah tadi Pak Arif, saya akan kasih les pelajaran bahasa Jawa saat pulang sekolah gitu. Maksudnya. Bagus, itu bagus sekali itu Pak. Gitu ya. Jadi les pelajaran bahasa Jawa saat pulang sekolah dan gratis karena saya selalu berpihak pada murid. Jadi kan saya nggak mau minta bayaran gitu. Biasanya kalau anak-anak orang kaya itu kan anak Pertamina misalnya, itu biasanya kan orang tua kan ngasih uang, ngasih tip dan sebagainya. Saya nggak akan mau. Sementing murid saya itu pinter dan bisa dan berusaha seperti itu Pak Arif. Jadi saya nanti rencana mau istilahnya ngasih les pelajaran bahasa Jawa saat pulang sekolah gitu, dan saya nanti minta izin ke orang tuanya dulu gitu loh, biar orang tuanya tidak mencari atau kemana gitu. Jadi saya harus minta izin ke orang tuanya dulu agar murid saya nanti yang bermasalah tersebut itu bisa teratasi dan paham dengan pelajaran bahasa Jawa yang saya ajarkan. Seperti itu Pak Arif. Mungkin dengan les tambahan di sore hari itu akan menambah siswa tersebut juga senang mungkin senang dan bisa, karena saya berusaha dan memberi motivasi kepada murid tersebut gitu maksudnya. Baik, sebentar Pak. Ini di sekolah saya lagi jam pulang. Nggih. Baik Pak. Terima kasih. Tadi dari yang Bapak sampaikan tentang murid yang mengalami kendala untuk pelajaran bahasa Jawa, dari sudah dilakukan langkah-langkah. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Arif. Pak Arif sudah memberikan solusi yang terbaik buat saya. Saya akan mencoba saran yang diberikan dari Pak Arif. Semoga nantinya murid saya tersebut ada perubahan dan menerima materi pelajaran bahasa Jawa yang saya ampu. Karena di kurikulum Merdeka ini saya sebagai guru harus selalu berpihak pada murid di sekolah. Begitu Pak Arif.
Baik, terima kasih Pak Mawan. Kalau gitu, selamat mencoba dan sukses selalu. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Pak Arif. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang gantian ya. Nggak jadi, Mbak. Coach ya. Mau minum dulu Pak enggak Pak? Minum dulu, mau minum dulu. Monggo nek ya minum dulu, saya enggak, saya itu lagi enggak minum. Monggo Pak Arif kalau mau minum dulu, saya langsung ya atau gimana nunggu Pak Arif dulu. Sudah bisa dimulai minumnya di sini Pak. Ya, oke. Ya. Pak Arif udah siap? Siap. Ya. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Mawan. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah, luar biasa, hebat. Tumben ya Pak Arif kita bertemu di sini ya. Masih semangat. Iya, ya. Biasanya kan jarang bertemu gitu, gitu. Makanya ini kalau Pak Arif tumben ini, ada apa ini gitu. Pak Arif, kok kelihatannya Pak Arif itu ya, apa ya, saya lihat kok nggak begitu semangat banget ya. Mungkin kalau saya lihat senyumnya itu senyum kayak terpaksa gitu loh maksudnya. Terpaksa. Iya, jadi kalau lihat senyum-senyum terpaksa, kemudian kayak saya tuh melihatnya gimana ya, kayak ada beban apa gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Terpaksa. Iya, makanya kok wajah itu kayak senyum terpaksa gitu loh. Jadi kayak ada apa gitu loh. Jadi enggak semangat banget gitu, enggak kayak biasanya dulu Arif kan gitu berseri-seri dan sebagainya itu kok kayaknya enggak semangat banget gitu loh. Iya Pak Arif. Jadi bagaimana Pak Arif? Mungkin ada yang bisa saya bantu, mungkin saya bisa membantu nih. Ya, pada semester ini saya mengampu mata pelajaran informatika dan ketemu pada input data. Ya, jadi pada pelajaran input data dengan capaian pembelajarannya kaitannya dengan nanti analisis data. Nah, ternyata ini baru dari laboratorium sudah beberapa kelas yang sudah saya coba. Ternyata itu ya dalam kategori banyaklah skalanya orang. Jika siswa dalam per kelas itu ada 32, maka sekitar 15 sampai 18 murid itu tidak menguasai penggunaan keyboard pada komputer. Nah, itu. Nah, jadi keyboard pada komputer itu pada saat murid mengetik itu harus mencari huruf-hurufnya itu di mana, menuliskan nilai kelas 7A itu, dia nyari N-nya di mana, I-nya di mana. Jadi itu akan membuat sedikit kendala Pak ya, sedikit kendala. Jadi dengan demikian yang dirasakan saya demikian gitu, dirasakan demikian. Jadi seperti itu permasalahannya ya Pak Arif ya. Coba Pak Arif saya mau tanya lagi nih. Upaya apa yang sudah Pak Arif lakukan saat mengajar di kelas selama ini Pak Arif, mengajar ke IKAM ya? Upaya apa yang pernah Pak Arif lakukan? Baik Pak. Ini pada kesempatan ini gitu ya. Kesempatan ini tadi saya sudah mencoba itu untuk siswa mengetik gitu ya. Mengetik tapi tidak sesuai dengan konsep yang saya berikan.
dengan catatan dia hanya mengetik saja, sudah silakan diketik apa saja gitu, ketik apa saja, Gitu ya. tapi berbunyi. Itu untuk menghafalkan gitu ya, untuk menghafalkan dulu, misalkan ngetik kepada, coba ketik kepada, jadi asal saja yang penting berbunyi, dirangkai itu berbunyi. Gitu ya. Nah, itu. Terusan saya juga menanyakan bahwa itu tidak, karena yang tampilannya lebih besar. Nah, itu sementara yang sudah saya lakukan, Pak. Nah, kaitannya dengan gitu mungkin ada yang perlu saya lakukan, Pak. Perlu saya lakukan. Itu kira-kira apa, Pak, kira-kira yang bisa saya tampilkan itu? Coba Pak Arif, saya punya itu ya, apa ya, gagasan atau solusi atau saran ya. Mudah-mudahan saran saya ini mungkin bisa berguna, bisa bermanfaat bagi mata pelajaran Pak Arif yang diampu. TIK nggih. Itu kalau misalnya itu anak suruh itu apa ya, buka aplikasi Play Store mengetik cepat gimana ya? Jadi mungkin aplikasi Play Store mengetik cepat gitu loh, Pak Arif. Wah, itu sangat bisa sekali itu, Pak. Jadi untuk mengembangkan dan semoga bisa memberikan motivasi kepada murid yang bermasalah itu, Pak Arif. Gimana itu ya? Iya, Pak, itu sangat bisa sekali itu, Pak. Sangat bisa sekali. Mungkin lebih ke arah triknya begini. Jadi murid itu kita anjurkan untuk download dulu di aplikasi Play Store gitu ya? tentang mengetik cepat. Iya. Nanti gitu, dia berlatih sendiri. Terus pada saatnya kita belajar di sekolah, kita sudah tidak terkendala lagi dengan tersebut. Mungkin harus kita berikan lembar kerja, Pak ya, lembar kerja yang sesuai. Seperti itu ya, betul. Lembar kerja yang sesuai dengan kegiatan mengetik cepat ini. Itu terima kasih sekali nih, Pak. Kayaknya itu menjadi inspirasi, Pak. Jadi ketika dikasih aplikasi mengetik cepat itu, kita sarankan untuk di-download, lalu mereka berlatih dan ada lembar kerja yang kita berikan. Nah, itu lembar kerja itu ya. Kerja yang diberikan, harapannya nanti setelah dia mencapai target daripada lembar kerja yang kita sampaikan, maka kegiatan penginputan data sudah tidak bermasalah lagi. Itu ya, ya betul ya. Jadi mudah-mudahan tadi solusi dari saya tadi bisa bermanfaat untuk muridnya Bapak ya, yang diajarkan pelajaran TIK terutama gitu. Nah, sekarang Pak Arif, itu setelah diskusi hari ini Pak Arif, apakah yang akan dilakukan oleh Pak Arif ke depannya gitu? Ya, baik Pak. Ya, jadi gimana apa ya? Jadi setelah kita berdiskusi seperti ini, kita gendut-gendut rasa, kita curhat di sini, apakah yang akan dilakukan oleh Pak Arif ke depannya gitu? Gimana Pak, kira-kira? Diferensiasi kaitannya ini tadi, jadi dengan penginputan data yang dari berbagai sumber ya. Jadi bisa anak itu nanti menggunakan aplikasi mengetik cepat belajar lalu dia menginput sendiri, itu juga bisa. Jadi biar bisa untuk lebih cepat dalam penginputan data. Nah, sehingga tidak mengganggu kegiatan analisis datanya karena teratasi dengan waktu yang tidak begitu banyak untuk menginput datanya. Nah, terus berikutnya juga saya akan memberikan ruang untuk anak menggunakan smartphone-nya untuk belajar itu
berkaitan dengan pendidikan atau kaitan dengan pelajaran. Jadi kita memberikan LK-LK baik itu tentang mengetik cepat ataupun mungkin LK-LK yang lain Pak yang berkaitan dengan pemakaian teknologi juga bisa, sehingga kita bisa meminimalisir lah pemakaian teknologi yang ada di rumah, ada di masyarakat untuk anak-anak ini. Jadi biar tidak terlanjur anak itu untuk main game terus kan, kita prihatin nanti Pak jadinya. Karena juga banyak sih sering-sering itu anak yang buka pasti anak Iya, buka game, mana betul buka game, nah, sekali, kan heeh, seperti itu. gitu. Jadi paling tidak bisa mengatasi itu sehingga smartphone yang dia pegang itu bisa termanfaatkan dengan baik untuk kegiatan pembelajaran. Gitu Pak, terima kasih Pak Maman. Jadi saya juga khawatir Sudah kadang ceria. playstore yang digunakan anak itu nggak sesuai dengan apa yang diminta guru. Iya, Takutnya anak itu sekali. buka game-game atau apa gitu. Jadi yang bisa Iya. merusak moral gitu ya. Iya, gitu. betul sekali. Padahal seperti itu kan kita sebetulnya adalah guru yang selalu berpihak pada murid. Tapi kadang-kadang muridnya itu kadang yaitu buka ini, bukanya ini, buka ini, bukanya ini. Namanya murid kan sama aja. Jadi tapi nggak semua murid ya. Karakternya murid itu berbeda-beda gitu. Berbeda-beda. Jadi yang pengen belajar ya kita fasilitasi, yang pengen bermain game mungkin dia juga memiliki kelebihan dari bermain game juga kita fasilitasi, sehingga sama-sama kita dorong untuk mencapai kebahagiaan yang dia harapkan gitu Pak. Betul sekali, sangat luar biasa Pak Arif ini. Biasa, Semoga apa yang tadi kita saya sudah ceria nih Pak, sudah ceria ya kan, tadi lumayan kan tadi ya. Makanya tadi saya lihatnya Pak Arif itu agak gimana gitu loh, maksudnya tuh kayak apa ya, kayak senyumnya senyum terpaksa gitu loh. Jadi enggak 100%. Jadi gimana? Kayak ada masalah, kayak ada beban gitu. Makanya saya berani menanyakan gitu. Seperti itu. Seperti itu Pak Arif. Iya. Pak Arif nih, saya mau tanya lagi nih, yang terakhir. Apa yang Pak Arif rasakan sekarang setelah kita berdiskusi pada hari ini? Apa yang Pak Arif rasakan sekarang setelah kita berdiskusi pada hari ini? Coba Pak Arif. Mungkin karena Pak Arif kan senang kan ya pada hari tadi kan sedih, sekarang senang gitu Pak Arif. Saya ingin tahu coba. Ya, jadi saya rasanya sudah cukup senang, Pak. Terusan saya mendapatkan langkah apa sih sebenarnya yang kira-kira harus saya jalankan, saya laksanakan untuk meminimalisir keterlambatan dalam penginputan data. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan aplikasi pengetik cepat, itu juga bisa saya jalankan dengan pengawasan dan juga LK-LK yang saya buat, sehingga kegiatan itu nantinya akan tercapai dengan baik, ya begitu. Jadi langkah-langkahnya sudah ada, tinggal dijalankan. Terima kasih sekali Bapak Mawan. Luar biasa Pak Arif, saya ikut bahagia sekali, ikut bangga sekali nih. Luar biasa Pak Arif ini. Oke. Ya. Pak Arif itu aja ya. Pokoknya nanti suatu saat saya akan mendengarkan lagi cerita dari Pak Arif tentang keberhasilannya setelah kita berdiskusi hari ini. Dan semoga membawa perubahan untuk muridnya Pak Arif yang diajar kelas lebih baik lagi dari sekarang, lebih pintar. Dari sekarang mulai pintar dan berusaha semaksimal mungkin. Saya berusaha dan juga mendoakan ya Pak Arif ya, semoga ikut berhasil dan membuat perubahan yang indah, yang bagus dan yang luar biasa. Guru selalu berpihak pada murid Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Ya, sama-sama Pak Merdeka. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kalau sudah selesai ini kita tinggal nunggu saja Pak dari teman-teman mau masuk ke bernya atau tidak.
Ya. Sambil santai dulu. Iya, kita menunggu kabar berikutnya. Ya, monggo Bapak.